Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya bebas dari paparan COVID-19. Kita semua berharap agar pandemi ini segera berakhir dan semua bisa beraktivitas normal tanpa lagi ada jarak tertentu ya. Tanpa ada jaga-jaga jarak atau pakai masker lah itu ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang audio dan proses terbentuknya audio. Salah satunya adalah melalui proses perekaman. Nah, jadi fokus kita sekarang ke teknis rekaman suara yang nanti akan menjadi audio. Lalu kita olah audionya itu ya. Nah, sebelum ke teknis rekaman, perlu diketahui perangkat apa saja yang digunakan, peralatan yang diperlukan itu ya. Terutama untuk yang skala kecil. Saya katakan skala kecil karena kita produksi di tempat masing-masing ya, di rumah masing-masing. Istilahnya home studio. Beda dengan studio rekaman yang sesungguhnya ya. Jadi peralatannya banyak. Nah, biayanya juga itu mahal ya, fantastis. Nah, saya bicara di sini tentang perangkat audio yang skala kecil. Agar semuanya bisa nanti mengikuti untuk proses produksi audio untuk mendukung konten videonya nanti ya. Kalau misalnya perlu narasi yang direkam atau dubbing, jadi biar bisa audionya itu kualitasnya bagus, setara dengan video. Nah, untuk peralatan, kalian bisa lihat yang ada di depan saya ini sudah terpasang. Jadi beberapa saya akan jelaskan di sini, yang ada di sini ya, yang saya miliki. Jadi apa saja yang diperlukan. Oke, ini dia. Nah, yang pertama kita perlukan adalah alat yang berfungsi untuk menangkap suara, yaitu tidak lain adalah mikrofon. Perlu diketahui ada beberapa jenis mikrofon yang banyak digunakan. Pertama adalah jenis dynamic mikrofon, yang kedua adalah condenser. Nah, yang mikrofon dinamik ini contohnya seperti ini. Nah, ini mikrofon yang sering kita jumpai di luar sana ya. Di acara TV banyak dipakai untuk nyanyi, di panggung konser, di tempat-tempat ibadah biasanya, di tempat karaoke. Ada yang model kabel, ada yang wireless. Ya intinya yang sering dipegang seperti itu ya. Itu mikrofon dinamik. Nah, untuk mikrofon kondenser, contohnya seperti ini. Nah, itu karena sudah terpasang, tidak bisa saya dekatkan. Nah, ini ya. Pastinya pernah melihat model seperti ini ya. Ini sering digunakan untuk take vokal di studio. Biasanya dilengkapi dengan pop filter. Nah, pop filter itu seperti apa? Ini, yang warna hitam. Ya. Jadi, fungsinya untuk menghalau hembusan nafas yang keluar dari mulut kita. Agar angin itu tidak banyak ditangkap oleh mikrofon. Karena mikrofon di sini kalau kita misalnya bersuara kadang tidak terkontrol ya, antara suara kita dan angin itu jadi satu itu. Nah, fungsi pop filter itu untuk menyaring udara, hembusan nafas. Nah, ini mikrofon kondenser. Lalu yang biasanya dipasang di kamera itu mikrofon apa? Nah, itu juga kondenser ya, contohnya seperti ini. Ya, pastinya sudah sering melihat ya, kamera yang dipasangin mic di atasnya, di hot shoe namanya. Nah, ini yang model kecil, punyanya Boya. Biasanya ada yang lebih panjang itu namanya Roots ya. Saya kira sudah semua tahu ya. Ini juga mikrofon jenis kondenser. Nah, lalu ada kadang presenter yang tidak pegang mic. Kok bisa dia masuk suaranya? Nah, itu menggunakan mikrofon clip-on namanya. Ya, istilah awamnya mikrofon jepit. Diselipkan di celah-celah baju. Nah, di sini saya juga menggunakan clip-on ya. Nah, ini ada kabel di belakang ya. Nah, ini tujuannya agar suara saya stabil masuk ke kamera. Bukan masuk ke kamera sih, masuk ke komputer. Ini sedang merekam ya. Jadi nanti rekaman suara saya gabung dengan videonya. Nah, itu clip on juga termasuk jenis mikrofon kondenser. Nah, itu perlu diketahui ya, mikrofon dinamik dan mikrofon kondenser. Lalu kalau tidak punya mikrofon seperti itu, gimana caranya? Ya, saya berikan alternatif. Kalian bisa gunakan mikrofon pada headphone ya. Cari headphone yang ada mikrofonnya seperti ini. Ya, headphone gaming itu banyak ya, ada mikrofonnya. Ya, anak-anak gamer pasti punya
Kalau kalian suka main game, pastilah punya ya. Kalau tidak punya headphone yang berisi mikrofon, ya pilihan terakhir adalah gunakan handset, ya, handset HP-nya. Di sini ada mikrofon ya. Ini pilihan terakhir ya. Intinya kita perlu mikrofon ya. Kalau tidak ada mikrofon ya tidak bisa merekam suara. Nah, itu tentang mikrofon ya. Nah, berikutnya adalah alat yang berfungsi untuk mendengarkan atau mengeluarkan suara. Ya, tidak lain adalah speaker ya. Speaker seperti yang ada di depan saya. Kalau tidak ada speaker, gunakan headphone seperti ini. Kalau tidak ada headphone ya pilihan terakhir headset HP lagi ya. Nah, jadi headset, headphone itu sudah satu paket sama mikrofon. Ya, minimal headset lah ya. Intinya bisa mendengar apa yang kita rekam. Kemudian nanti kita akan ngedit seberapa keras nanti suara kita. Kemudian akan kita balance dengan musik nanti. Ya, jadi speaker penting ya. Wajib itu, mikrofon dan speaker, alat menangkap suara dan mengeluarkan suara. Nah, selanjutnya selain mikrofon dan headphone atau speaker, kita memerlukan alat yang berfungsi sebagai input dan output. Nah, alat ini disebut dengan sound card. Sound card atau istilah lainnya audio interface. Nah, kalian jangan khawatir. Kalau misalnya semua pakai laptop, di laptopnya sudah semuanya built-in sound card, artinya sudah ada sound card, termasuk juga PC. Kalau tidak ada sound card, kalian tidak akan bisa dengar musik ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sound card ini yang berperan merubah sinyal elektrik dari mikrofon menjadi data audio yang nantinya akan kita olah, kita proses, kita edit, dan lain sebagainya. Nah, itu ya fungsi sound card. Jadi kasarnya sound card itu menghubungkan mikrofon, speaker dengan sistem recorder. Nah, silakan sekarang dicek sound card-nya ya, yang menggunakan laptop terutama. Karena di laptop yang sekarang ini banyak kasus seperti ini. Laptop yang terbaru yang sound card-nya hanya satu lubang berfungsi ganda antara mikrofon sama speaker, itu ada yang mau berfungsi untuk merekam, ada yang tidak. Tetapi bagi laptop yang masih pisah lubangnya, ya konektornya itu antara mikrofon sama speaker seperti punya saya ini, dipastikan aman. Artinya bisa merekam dan bisa mendengar kembali dalam waktu yang bersamaan. Nah, jika misalnya permasalahannya tidak bisa merekam, hanya bisa mendengar saja, silahkan siapkan sound card USB, ya sound card eksternal seperti ini. Nah, silahkan ini bisa dilihat gambarnya biar lebih jelas. Itu adalah alternatif. Jadi bagi yang sound card laptopnya rusak, tidak berfungsi, nah itu menjadi pilihan alternatif agar bisa merekam dan mendengar dalam waktu bersamaan. Jadi melalui sound card ini tidak harus ya. Jadi silahkan periksa dulu laptopnya. Kalau memang bisa merekam kemudian mendengar dalam waktu bersamaan berarti aman. Tetapi jika tidak, ya siapkan sound card yang seperti ini. Kalau ini sudah dipastikan mau berfungsi, ya tinggal colok plug and play itu. Nah, itu sound card ya. Nah, terakhir yang utama di sini adalah unit komputer atau laptop. Ini berfungsi sebagai workstation, stasiun kerja itu ya. Jadi unit komputer beserta softwarenya. Softwarenya di sini ada banyak, salah satunya seperti yang saya gunakan, ini adalah Adobe Audition. Jadi tanpa software kita tidak bisa recording, editing, mixing, dan seterusnya, termasuk menyimpan data audio nanti. Nah, jadi dengan ini kita menyelesaikan rekaman dari awal sampai akhir ya. Mulai dari mikrofon, speaker, sound card. Nah, kalau sound card sudah jadi satu dengan laptop atau komputer, jadi aman ya. Cuma di contoh kasus, bila ada yang tidak berfungsi, ya siapkan sound card eksternal sebagai alternatif. Nah, untuk software nanti seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal, itu kita pakai Audition, termasuk juga peralatan recording ya, peralatan audio di awal sudah sempat saya sampaikan. Cukup siapkan headphone yang ada mikrofon saja. Nah, untuk sound card ini nanti alternatif saja ya, kalau misalnya ada yang tidak berfungsi sound card laptopnya. Oke, itu peralatan yang diperlukan untuk skala kecil ya, untuk home recording. Nah, itu tadi kebutuhan yang perlu kita
siapkan ya untuk proses rekaman, untuk nantinya bisa mengolah audio. Kita fokus untuk dubbing ya. Jadi selain menggunakan komputer atau laptop, bisa juga nanti menggunakan tablet atau smartphone-nya. Yang penting nanti bisa editing atau misalnya rekaman saja menggunakan HP, hasilnya dibawa ke komputer untuk diedit. Bisa juga. Yang penting nanti bisa rekaman, editing, mixing sampai jadi. Oke, itu saja dulu untuk hari ini. Bagaimana teknis rekaman nanti saya akan jelaskan di video berikutnya.